Situmeang, Siska Situmeang. Apakah Anda seorang Muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim, ya. Silakan. Kak Siska Situmeang, apa yang mau Anda utarakan? Tapi konfirmasi dulu nih. Kalau Muslim, kami mau konfirmasi dulu. Coba Ya. ditutup itu. Nanti umat-umat Muhammad paling nggak bisa ngelihat. Ya. Oke. Karena nanti dikatakan haram membangkitkan syahwat. Ini kan menutup aurat. Coba kami mau tes dulu nih, Kak Siska. Coba kalau memang seorang Muslim lahir Muslim. Lahir Muslim. Lahir Coba. Muslim. Lahir Muslim. Coba kami mau tahu nih. Coba bacaan-bacaan sholat. Karena itu tesnya orang Muslim. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Muslim. Berarti orang tua itu udah Islam. Islam. Orang tua dua-duanya Islam. Islam, Bang. Oke. Berarti lahir secara Islam. Sekarang pun masih Islam. Masih. Oke, silakan. Apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Itu kan ini temanya Muhammad contoh manusia berdosa. Yesus contoh manusia tanpa dosa. Ya emang benar, Abang. Nah pertanyaannya, kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Karena dari kecil aku Islam. Nah, jadi begini, kebiasaan yang salah itu harus diganti, betul? Betul. Iya, coba kalau memang Siska sudah mengakui bahwa Muhammad itu contoh berdosa, kenapa masih ngikutin Muhammad? Karena kan memang manusia itu nenek moyang kita aja udah berdosa. Iya, makanya inilah yang diajarkan di dalam kekristenan. Supaya kita jangan ikut nenek moyang kita yang berbuat dosa. Iya. Begitu loh. Kita harus mengikuti suri tauladan. Contoh manusia yang tidak berdosa. Karena Adam yang pertama itu contoh yang salah. Dia itu melaksanakan ketidaktaatan. Adam itu taat atau tidak? Adam taat, istrinya yang tidak taat. Sulit ini teman-teman. Iya dong. Begini, di dalam Bible dan di dalam Al-Quran ada satu kisah yang sama begitu ya. Memang Al-Quran itu adalah kitab yang menjiplak Bible, tapi orang Islam tidak ngaku. Jadi narasinya berbicara begini, bahwa iblis menggoda Adam melalui perantaraan sang perempuan. Ya. Tetapi kemudian Adam makan nggak buah itu? Iya, makan. Iya, artinya dia taat nggak? Enggak. Iya. Ketidaktaatan. Bahkan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengikuti nenek moyangmu Adam yang telah tergelincir. Ada nih. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ada ayatnya nih ya. Nih ya. Saya tunjukkan surat di dalam Quran surat sebentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Supaya jangan mengikuti nih. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, 27 nih ya. Supaya jangan kamu tertipu daya oleh nenek moyangmu. Nih, saya balikkan. Tertipu daya seperti nenek moyangmu. Maksudnya seperti bapakmu yaitu Adam nih. Perhatikan ya. Saya kasih tunjuk. Di ayat 27 nih. Surat Al-A'raf ayat 27 ya, saya bacakan nih. Hai Adam,
Janganlah sesekali kamu ditipu oleh Satan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua. Hai anak Adam maksudnya, kok hai Adam? Hai anak Adam maksudnya kita-kita, betul? Ya. Janganlah sesekali kamu ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ibu bapakmu ini siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Makanya jangan contoh orang-orang terdahulu, yaitu Adam dan Hawa. Mereka tidak mengerjakan ketaatan. Mereka memberontak. Mereka tidak patuh, tidak taat. Mereka patuh kepada iblis. Sedangkan Adam yang kedua, yaitu Yesus, dia taat sampai mati. Makanya Yesus sebagai sampel, sebagai contoh manusia yang harus kita jadikan suri tauladan. Apakah Muhammad pantas kita jadikan suri tauladan? Tidak, karena dia berbuat dosa. Nah, ini yang saya beritakan kepada umat muslim. Bagaimana? Mengapakah hatimu masih tertutup untuk mengikuti Yesus? Apakah karena Anda bangga dengan dosa? Ini sebenarnya aku lagi belajar, Bang. Iya, memang ini proses. Kan aku sering lihat Abang gitu kan. Sinyal. Aku kan sering lihat Abang, jadi aku ada banyak belajar gitu kan. Terus tapi aku masih ragu. Ragu-ragu. Karena aku Oke, gini, taunya berarti yang sudah aku ada tahu, niatan ingin meninggalkan agama Islam? Yesus itu ada, puji Tuhan ya, ada niatan dia. Ya, ada langkah yang baik. Oke, tapi yang membuat ragu apa? Yang membuat aku ragu itu karena yang aku tahu memang Yesus itu ada sebelum manusia ada sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang aku tahu kayak gitu. Tapi tetap Yesus itu manusia suci gitu. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Boleh. Siska Situmeang. Di dalam Kristen, orang yang tidak mengakui bahwa Yesus manusia, dia sudah kena paham doketisme. Dia sudah kena paham gnostik. Yesus memang manusia di dalam Bible. Siapa bilang Yesus bukan manusia? Tetapi bukan hanya sekedar manusia biasa. Tiga Injil, Matius, Markus, Lukas, itu berbicara mengenai Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai anak manusia. Bahkan berkali-kali Tuhan Yesus dalam dakwahnya mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia. Hanya satu Injil yang berbicara Yesus dalam aspek keilahiannya. Saya akan menjelaskan posisi Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai sang manusia. Ini yang saya bawa kepada Islam. Nanti ketika ilmunya sudah sampai, ketika sudah bisa makan makanan yang keras, baru saya ajarkan Yesus dalam perspektif Injil Yohanes. Dia sebagai sang firman yang menjadi manusia. Nah, saya melihat banyak orang-orang Kristen memberi orang Islam Injil Yohanes. Bayi dikasih makan nasi keras. Ini yang salah. Saya ingin memberitakan kepada orang Muslim apa yang sanggup dikunyahnya, yaitu bubur. Karena mereka masih bayi secara rohani. Mereka belum mampu mengunyah nasi. Makanya saya berikan kepada mereka Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nanti kalau mereka sudah masuk Kristen, baru saya akan berikan Injil Yohanes. Begitu. Makanya saya beritahu kepada Anda, Yesus sebagai anak manusia, Yesus manusia. Nanti kalau pengertian Anda sudah dalam, pengertian Anda sudah benar, saya akan berikan kepada kalian Injil Yohanes. Yesus sebagai sang firman. Begitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat
kalian berontak tidak menerima Tuhan Yesus sebagai sosok suri tauladan yang baik. Kalau aku sendiri aku nggak menolak ya. Kalau tidak menolak, kenapa tidak menerima Tuhan Yesus dan dibaptis? Belum. Nah, masih ini harus jangan banyak tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Mulai sekarang memintalah dalam hati supaya menjadikan dia sebagai junjungan, sebagai sosok yang memerintah di hati Anda. Selama ini sosok yang memerintah di hati Anda siapa? Kan Muhammad. Makanya Anda sedot-sedot air supaya apa? Supaya setan keluar dari situ. Terus tangan Anda begini-begini. Itu karena Anda membuat Muhammad memerintah, menjadi raja di hatimu. Tapi Bang Edi, kan Abang sering bilang orang Islam menganggap Muhammad itu Tuhannya. Iya, itu memang Muhammad itu robnya. Pengertian Tuhan tuh apa sih? Tuhan tuh Tuan. Tuhan sama Tuan tuh sama. Ngeleg. Nampaknya dia ini nenggel. Dari Jawa Barat. Siska Situmeang. Iya. Iya. Bapak dulu mungkin nikah sama orang Sunda. Enggak. Aku emang dikasih marga. Dikasih marga. Mau nikah. Mau menikah, kemudian dikasih marga. Aku kan mau ikut. Cuman aku masih ragu gitu. Oh, ini ceritanya mau jadi Kristen. Iya. Ya kenapa ditunda-tunda? Gini loh, maksud Tuhan itu kan bahasa Indonesia, bener nggak? Benar. Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Bible juga bukan bahasa Indonesia. Kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios atau rob, yang artinya adalah seseorang atau sesuatu yang punya atau memiliki otoritas. Begitu. Jadi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan. Sama itu. Itu kata yang sama. Di dalam bahasa aslinya. Cuman orang Indonesia sekarang sudah membedakan dua kata yang sama itu. Itu sama dengan tahu itu sama sebenarnya. Bentar dulu Abang nge-lag nih. Oke, nge-lag lagi dia. Oke lah, baiklah. Enggak, dia muslimah. Tak muslimah betulan kan ya? Muslimah betulan. Oke, coba bacakan satu surat selain Al-Fatihah. Ya Bang, aku mau banyak belajar lagi. Oke, coba bacakan dulu satu surat selain Al-Fatihah. Coba. Sinyalnya Abang, maaf. Sinyal. Enggak, tadi dia sudah. Atau bacakan niat sholat, coba niat sholat. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat apa aja coba. Sholli fardu maghribi saati mustaqbilal kiblati adaan imaman fardu lillahi ta'ala. Muslimah ini. Oke, tapi belajar ya Kak Siska, belajar lagi ya. Semoga cepat menerima Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan di hatimu. Buang Muhammad sebagai Tuhan atau Tuhan di hatimu. Oke, saya rasa itu saja ya. Iya Bang. Oke, baik. Ya, Bang. Sama-sama. Ya, itu ya teman-teman ya, bertahap. Jadi Rasul Paulus itu mengajarkan demikian. Kita ini memberi pengertian seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Begitu. Jangan kasih makan bayi itu nasi. Karena dia nggak kuat, dia nggak bisa kunyah itu. Tapi kalau dia sudah besar, maka berilah dia nasi. Nah inilah yang saya lakukan, metode-metode yang saya lakukan begitu. Ya, saya kan sudah pernah bilang, saya ini debat sama Muslim itu 13 tahun. Jangan Anda pikir saya itu tidak punya strategi. Jangan Anda pikir saya ini
ngasal gitu, enggak. Ya. Tenanglah kalian itu. Saya punya metode, kerjakan bagianmu, saya kerjakan bagian saya, gitu ya teman-teman.